Dalam kali ini saya akan sedikit membahas mengenai reaksi substitusi nukleofilik bimolekular atau SN2. Bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang reaksi substitusi nukleofilik, diharapkan untuk membaca terlebih dahulu terkait reaksi substitusi nukleofilik secara umum dalam buku Fessenden. Nah, dalam video kali ini kita akan fokus mengenai SN2, yaitu nukleofilik bimolekular. Nah, kenapa harus SN2, kenapa tidak SN1 atau SN3 atau yang lain-lain? Maka silakan simak penjelasan saya kali ini. Nah, mekanisme SN2 itu berbeda sekali dengan mekanisme dari SN1 ataupun dengan mekanisme SNI atau substitusi nukleofilik internal. Mekanisme substitusi nukleofilik bimolekular atau SN2 itu adalah prosesnya yang satu langkah atau serempak atau concentrate. Maka dinyatakan sebagai berikut. Ketika suatu nukleofilik bereaksi dengan substrat, di mana substratnya itu mengandung suatu gugus pergi, contohnya adalah alkil halida, itu akan menghasilkan suatu produk di mana nukleofiliknya akan berikatan langsung dengan karbon alkilnya, dan kemudian keadaan yang sama pada saat yang sama itu gugus perginya juga akan terlepas dari atom karbonnya sebagai anion. Nah, sebelum menghasilkan suatu produk, ada suatu keadaan di mana keadaan itu harus dilalui. Nah, dalam keadaan ini, energi yang dibutuhkannya pun juga tinggi. Keadaan itu dinamakan keadaan transisi. Nah, keadaan transisi ini adalah keadaan yang mana energi potensialnya tinggi dan dapat menyebabkan atau menentukan apakah suatu produk itu akan menghasilkan produk atau malahan akan kembali menjadi suatu substrat dan nukleofiliknya. Jadi keadaan transisi ini akan sangat penting dalam mekanisme reaksi SN2. Jadi ingat, karena mekanisme SN2 ini adalah serempak, berarti nukleofilik dan substratnya itu nukleofiliknya itu akan menyerang suatu karbon dan gugus perginya akan meninggalkan karbon tersebut. Sehingga keadaan transisi seperti ini diperlihatkan bahwa nukleofilik akan membuat suatu ikatan yang baru dengan karbon, sedangkan antara karbon dengan gugus pergi akan memutuskan ikatannya. Ini seperti adanya orang ketiga dalam suatu hubungan. Nantinya orang ketiga itu akan membentuk hubungan yang baru yang dinamakan produk dan adanya suatu gugus pergi berupa anion. Contoh dari reaksi SN2 ini adalah bromoetana dengan ion hidroksida. Nah, di mana nukleofilik ion hidroksida ini akan bereaksi dengan bromoetana. Jadi hidroksida ini atau ion hidroksida di sini berfungsi sebagai nukleofilik. Dan ion ini akan menyerang bromoetana dari belakang karbon dan menggantikan suatu gugus pergi ion bromida. Jadi keseluruhan reaksinya itu seperti ini. Nah, reaksi ini diperkenalkan oleh Hugues Eden-Gold. Nah, bila suatu nukleofilik hidroksil menabrak dari sisi belakang atau sisi yang berlawanan dengan gugus pergi atau sisi anti suatu karbon tetrahedral, ingat bahwa karbon di sini merupakan suatu karbon sp3 atau di mana geometrinya itu berbentuk tetrahedral yang berikatan dengan suatu halogen. Di sini berupa brom.
Nah, akan ada dua peristiwa yang terjadi secara sekaligus. Yang pertama, suatu ikatan yang baru antara nukleofilik dengan substratnya, dan yang kedua adalah ikatan antara karbon dengan gugus perginya itu mulai patah. Nah, reaksi inilah yang disebut dengan reaksi serempak atau concerted, satu langkah. Jadi ada yang masuk dan ada yang keluar. Kenapa? Karena karbon hanya mampu mengikat 4 atom. Nah, ketika hidroksil masuk, maka akan mengikat 5. Berarti harus ada satu gugus yang dilepas. Nah, yang dilepas ini adalah nukleofiliknya. Jadi pada prosesi ini ada energi dari dua spesies yang bertabrakan, maka akan membentuk suatu produk. Ingat bahwa pada keadaan transisi itu jika dia membutuhkan jika energinya tinggi, dia akan membentuk suatu produk. Namun apabila dia tidak memenuhi, maka akan membentuk suatu substrat. Nah, ketika reaksi dirubah menjadi produk, mereka harus melewati suatu keadaan antara di sini dengan keadaan transisi yang memiliki energi potensial tinggi. Jadi energi potensial tinggi. Keadaan transisi ini juga dinamakan dengan kompleks teraktifkan atau activated complex. Karena keadaan transisi ini melibatkan dua partikel, yaitu partikel nukleofilik dengan partikel gugus pergi, maka reaksi ini disebut dengan reaksi SN2. Kenapa? Karena ada dua partikel yang terlihat pada keadaan transisi, maka dinamakan dengan reaksi bimolekuler. Nah, keduanya itu adalah SN2, bimolekuler. Nah, ingat bahwa ikatan antara hidroksil dengan karbon di sini adalah ikatan parsial, dan ikatan Br dengan C di sini adalah ikatan parsial, artinya tidak sepenuhnya berikatan. Nah, ingat bahwa keadaan transisi ini tidak dapat diisolasi. Dan di sini diberi tanda kurung siku yang berarti bahwa keadaannya itu merupakan keadaan yang parsial atau tak stabil yang bereaksi lebih lanjut. Nah, untuk SN2 ini yang perlu diperhatikan ada keadaan rehibridasi atau hibridasi ulang antara karbon ujung dari sp3 dari substratnya itu, kemudian berubah menjadi karbon sp2 dalam keadaan transisi dan membentuk lagi sp3 pada produknya. Nah, inilah yang disebut dengan inversi konfigurasi. Nah, dalam keadaan transisi itu, atom karbon memiliki memiliki 3 ikatan sp2, yaitu ikatan antara C dan H, C dan C, dan C dengan H. Dan ditambah 2 ikatan yang orbital P. Ada yang mau lepas dan ada yang mau masuk. Nah, ketika nukleofilik menyerang dari belakang, gugus yang terikat pada karbon berubah posisi menjadi rata dalam keadaan transisi. Jadi ingat bahwa karbon sp2 itu adalah bentuk segitiga planar atau segitiga datar. sp2 ya. Nah, setelah Br-nya keluar dan hidroksilnya masuk, ini akan membentuk suatu karbon sp3 di mana membentuk lagi suatu bentuk tetrahedral. Ingat bahwa ketika hidroksil masuk,
kemudian Br-nya keluar, terjadi namanya konfigurasi atau inversi konfigurasi atau inversi Walden. Nah, kalau kita lihat bahwa ketika diserang dari belakang, maka itakan antara CH, CH3 dan CH ini akan membalik. Mengapa? Karena ketika karbon sp3 bertolakan antara elektron-elektron, maka akan diminimalkan. Sehingga karena dia menyerang dari belakang, maka tolakan hidroksil, kemudian hidroksil dengan CH3, sehingga akan lebih diminimalkan dan membentuk suatu bentuk yang baru, di mana bentuknya itu seperti payung yang sudah kelewatan terbukanya. Awalnya seperti ini, kemudian membentuk suatu seperti ini. Terbalik ya. Teman-teman pasti pernah pakai payung yang kemudian terhempas oleh angin dan payungnya terbalik. Nah, itu adalah konfigurasi Walden. Kemudian menghasilkan suatu anion bromida. Kalau teman-teman sulit untuk membayangkan, maka di sini kita akan perlihatkan gambarnya. Nah, seperti inilah gambaran dari mekanisme SN2, yaitu nukleofilik menyelang dari belakang, kemudian ini akan keluar keadaan transisinya. Akan seperti ini, ingat ini adalah segitiga planar. Nah, karena ini adalah ikatan yang sementara saja, yaitu parsial, ikatan parsial. Nah, setelah dia masuk ini lepas, kemudian tolakan antara ini akan diminimalkan sehingga bentuknya akan seperti ini, tetrahedral kembali. Karbon sp3, di mana tolakan antara hidroksil dan gugus lain yang terikat pada karbon itu saling menjauhi, menghasilkan tetrahedral. Dan yang terakhir gugus pergi sebagai anion. Ya. Jadi gambaran umumnya itu seperti ini untuk SN2. Oke, jadi teman-teman kalau masih ada yang belum mengerti terkait mekanisme reaksi SN2 atau kurang jelas, silahkan bisa dibaca kembali ya materi-materinya atau mungkin ditanyakan di forum selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu energi dalam suatu reaksi SN2. Disajikan gambar ya, menunjukkan diagram energi untuk berlangsungnya reaksi SN2. Energi potensial yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi membentuk suatu barrier energi. Dalam grafik barrier ini ialah titik energi maksimum. Agar alkil halida dan nukleofil yang bertabrakan dapat mencapai keadaan transisi, diperlukan sejumlah energi yang disebut energi pengaktifan atau activation energy. Pada keadaan transisi, molekul-molekul mempunyai dua pilihan yang sama mudahnya, yaitu kembali menjadi pereaksi atau terus menjadi produk. Tetapi sekali melewati puncak, jalan dengan hambatan terkecil ialah yang menuju ke produk. Selisih antara energi potensial rata-rata reaksi dan produk ialah perubahan entalpi delta H untuk reaksi itu. Selanjutnya yaitu laju reaksi SN2. Menambah konsentrasi reaksi yang mengalami reaksi SN2 akan menambah laju terbentuknya produk, karena akan menambah seringnya tabrakan antar molekul-molekul. Lazimnya, laju reaksi SN2 itu berbanding lurus dengan konsentrasi-konsentrasi kedua reaksi. Jika semua variabel lainnya dibuat konstan dan konsentrasi alkil halida atau konsentrasi nukleofil dilipat duakan atau dilipat gandakan, maka laju pembentukan produk juga berlipat ganda. Begitu pula jika salah satu konsentrasi dilipat tigakan, laju juga akan berlipat 3. Dan ini disajikan juga persamaan. Dalam persamaan ini, Rx dan NU dinyatakan konsentrasi dalam mol atau liter masing-masing dari alkil halida atau nukleofil. Tetapan proporsionalitas K disebut juga tetapan laju atau rate constant. Harga K konstan untuk reaksi yang sama pada kondisi eksperimen yang identik untuk pelarut, temperatur, dan sebagainya.
Baik, selanjutnya di sini kita akan mereview sedikit tentang pengaruh energi aktivasi dan struktur terhadap laju pembentukan suatu produk. Di mana secara umum, energi aktivasi didefinisikan sebagai suatu energi yang dibutuhkan oleh suatu reaksi kimia untuk merubah reaktan menjadi produk. Baik, langsung saja ke topik yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh energi aktivasi terhadap laju dan produk yang dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Ya, kita ketahui bersama bahwa suatu reaksi kimia melibatkan suatu reaktan yang terdiri dari dua molekul atau lebih. Dalam reaksi kimia, perubahan suatu reaktan menjadi produk tertentu melibatkan energi yang kita kenal sebagai energi aktivasi atau energi pengaktifan. Pada kondisi yang sama, reaksi dengan harga energi aktivasi rendah akan berlangsung lebih cepat. Mengapa? Hal itu disebabkan karena semakin sedikitnya energi yang dibutuhkan untuk bereaksi, maka semakin banyak pula molekul yang memiliki cukup energi untuk bereaksi, di mana setiap molekul memiliki jumlah energi tertentu. Dan dalam suatu kasus di mana reaktan dapat mengalami dua reaksi yang berbeda, yaitu dapat bereaksi secara reversibel sifatnya maupun irreversibel, dan menghasilkan dua produk yang berlainan seperti pada reaksi berikut. Berdasarkan reaksi tersebut, kita ketahui bahwa reaksi antara tersier butil alkohol dengan asam bromida bersifat irreversibel atau searah. Mengapa demikian? Ya, hal itu dipengaruhi oleh harga energi aktivasi dari reaksi reversibel atau reaksi balik yang memiliki harga jauh lebih besar dari harga energi aktivasi reaksi, sehingga reaksi tersebut tergolong ke dalam reaksi eksoterm. Nah, jika suatu reaktan dapat mengalami kedua reaksi tersebut, maka produk akan lebih banyak dihasilkan oleh suatu reaksi dengan harga energi aktivasi yang rendah. Lalu, bagaimana hubungan energi aktivasi tersebut dengan laju dan bagaimana pengaruhnya? Ya, kita ketahui bahwa energi aktivasi merupakan energi keadaan transisi relatif terhadap reaksi. Sehingga jelas, di sana terdapat hubungan antara laju relatif reaksi dengan energi keadaan transisi. Dan tak terbantahkan pula bahwa suatu spesies dengan harga energi potensial yang rendah itu cenderung lebih stabil dibandingkan dengan spesies yang memiliki harga energi potensial yang tinggi. Oleh karena itu, di dalam buku Pesane Jilid 1 dikatakan bahwa reaksi dengan struktur keadaan transisi yang lebih stabil itu bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan struktur dengan keadaan transisi yang tidak stabil. Mengapa? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa molekul yang relatif stabil itu memiliki harga energi aktivasi yang rendah. Artinya apa? Jadi dengan harga energi aktivasi yang rendah, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat dan produk yang dihasilkan akan lebih banyak pula. Anda dapat melihat grafik di samping yang menyatakan hubungan antara energi aktivasi dengan laju reaksi. Dan dari grafik tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa R1 atau reaksi 1 itu yang memiliki harga energi potensial yang lebih tinggi, ternyata reaksinya berlangsung lebih lambat dan produk yang dihasilkan lebih sedikit. Sedangkan untuk R2 atau reaksi 2 yang memiliki harga energi aktivasi yang rendah ini memiliki atau menghasilkan produk yang banyak dengan laju reaksi yang jauh lebih cepat. Kemudian, bagaimana pengaruh struktur terhadap laju reaksi? Jadi di dalam buku Pesane Jilid 1 dikatakan bahwa laju dapat dipengaruhi oleh bentuk struktur suatu reaktan. Misalnya,
dalam reaksi senyawa alkil halida berikut. Kedua reaksi tersebut merupakan reaksi SN2 dan keduanya membentuk alkohol. Jika saya ambil contoh pada reaksi pertama, yaitu reaksi antara bromometana dengan ion OH- untuk membentuk metanol dengan rumus laju, yaitu tetapan laju dikalikan konsentrasi bromometana, kemudian dikalikan konsentrasi dari ion OH-. Kemudian untuk reaksi yang kedua yaitu antara bromoetana dengan ion OH- untuk membentuk suatu etanol dengan rumus laju V2 sama dengan K atau tetapan laju reaksi 2 yang kedua dikalikan dengan konsentrasi bromoetana kemudian dikalikan dengan konsentrasi ion OH-. Nah, kedua jenis reaksi tersebut sama dan diukur pada kondisi yang sama pula, baik konsentrasi, temperatur, maupun pelarutnya. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, didapatkan bahwa bromometana bereaksi 30 kali lebih cepat daripada bromoetana. Sehingga berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan alkil atau struktur molekul dapat mempengaruhi laju suatu reaksi jika diukur pada kondisi yang sama. Kita akan belajar bersama tentang rintangan sterik dalam reaksi SN2. Apa sih rintangan sterik itu? Rintangan sterik merupakan jejalan ruang dalam struktur-struktur. Jadi, dalam suatu gugus besar yang berjejalan dalam ruang sempit, tolak-menolak antara gugus bertambah parah dan karena itu energi sistem tinggi. Dalam reaksi SN2, energi suatu keadaan transisi yang berjejal lebih tinggi daripada energi transisi dengan rintangan sterik rendah. Dengan bertambahnya jumlah alkil yang terikat pada ujung karbon primer, sekunder, dan tersier, keadaan transisinya bertambah berjejal dengan atom. Jadi reaksi SN2 ini dipengaruhi oleh adanya metil halida. Bisa dilihat pada grafik, pengaruh metil dan alkil halida ini berbeda pada pengaruh laju reaksi SN2. Pada alkil halida tersier ini laju reaksinya sangat lambat, bisa dikatakan reaksi SN2 tidak terjadi. Sedangkan pada alkil sekunder ini reaksinya sangat lambat. Dan pada primer ini lajunya sedang, sedangkan pada metil halida ini lajunya cepat. Jadi laju reaksinya meningkat dari tersier ke metil halida. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikutnya. Pada bromoetana ini terdapat metil halida. Jadi reaksinya sangat cepat. Bisa dilihat ketika metil halida ini reaksinya akan cepat. Sedangkan pada bromoetana ini yang primer, reaksinya sedang. Bisa dilihat di grafik, reaksinya sedang. Jadi pada metil halida, reaksinya lebih cepat daripada alkil halida. Pada alkil halida primer dan tersier, ini sangat lambat. Bisa dikatakan pada tersier ini tidak ada reaksi SN2. Jadi dari rintangan sterik kita ketahui bahwa dengan bertambahnya jumlah gugus alkil yang terikat pada karbon ujung, keadaan transisinya bertambah berjejal dengan atom. Bisa dilihat pada reaksi alkil bromida dengan ion metoksida sebagai nukleofil pada gambar 5.3. Energi keadaan transisi SN2 suatu alkil halida tersier begitu tinggi relatif terhadap jalan-jalan reaksi lain yang
mungkin sehingga reaksi SN2 tidak berjalan. Jadi ketika ada alkil tersier, maka reaksi SN2 itu tidak akan berjalan.